Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Nggak menanamnya secara organik? Menanam secara organik, keuntungan secara ekonominya bagaimana? Bagaimana keuntungan secara ekonominya kalau menanam secara organik? Katanya menanam secara organik itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, membutuhkan tenaga yang sangat besar. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Orientasi kita dalam menanam itu apa? Tujuan utama kita dalam menanam itu apa? Ya otomatis kalau zaman sekarang mesti ekonomi ya, untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, untuk mendapatkan hasil yang melimpah seperti itu. Tetapi jangan dilupakan keuntungan secara ekonomi. Ya bagi semua orang kayak inginlah seperti itu. Tapi ingat bahwa pertanian sekarang ini sudah, menurut berbagai macam penelitian dan menurut para ahli, itu tanah pertanian kita sudah mulai sakit, bahkan mungkin sudah parah. Ya. Jadi orientasi kita dalam menanam secara organik adalah yang paling utama mendapatkan bahan pangan yang sehat dan aman karena bebas bahan kimia, baik untuk kita konsumsi sendiri maupun yang kita jual. Jadi ketika kita jual nanti dikonsumsi oleh orang lain, mereka itu mengkonsumsi bahan pangan yang sehat dan aman. Jadi tidak egois, yang kita makan ya yang organik, yang kita jual ya yang organik, itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau tersistem keuntungan hasil panen pertanian organik itu harganya mahal, lebih mahal 2 kali lipat bahkan dari pertanian konvensional. Jadi kalau dihitung secara ekonomi ya tetap menguntungkan karena harga jualnya 2 kali lipat. Nah, kalau kita banyak sekali teman yang nanyakan ya, keuntungannya berapa, hasil panennya berapa. Tapi kita tetap kekeh, kita jawab bahwa orientasi kita itu mendapatkan bahan pangan yang sehat. Seperti itu. Hasil itu ya yang penting bisa untuk makan kita setahun. Kelebihannya ya untuk saudara. Ya kalau masih lebih lagi kita jual. Tapi selama ini sih kita habiskan untuk konsumsi sendiri dan kadang untuk oleh-oleh saudara sih. Ya kita kan menanam cuma paling beberapa saja ya, alhamdulillah lah kita masih ada lahan untuk ditanami padi. Ini alhamdulillah sudah di traktor, tapi ya karena airnya ini hanya mengandalkan air irigasi ya, hujan jarang. Kemarin alhamdulillah hujan sedikit. Ini sudah katanya sudah jadi, sudah di traktor. Kita lihat rumputnya masih kayak gini, kita injek memang nggak dalam lumpurnya karena kemarin 1 bulan nggak hujan. Ini mengandalkan pengairan irigasi dan kayaknya tidak mencukupi. Ini hari ini jatah giliran dapat kiriman air hari biasanya Jumat Sabtu 2 hari. Habis itu sampai Jumat depan nggak ada kiriman air. Nah ini mumpung airnya banyak, segera dijadikan walaupun rumputnya masih banyak. Nanti kita akan ini baru saja di traktor, jadi airnya masih keruh. Nanti kalau airnya udah jernih, besok kita akan lihat lagi rumput-rumput yang masih mendongol seperti ini, kita akan injek-injek untuk mengurangi rumput nanti hidup lagi. Apa besok kita jalankan sendiri lagi traktornya di itu sekali lagi ya. Oh ya, kembali lagi tadi, keuntungan secara ekonomi tentu akan kita dapatkan ketika kita konsisten menanam secara organik dengan membuat pupuk sendiri ya, membuat kompos sendiri dari bahan-bahan organik yang tersedia melimpah di lingkungan sekitar kita, kayak sisa jerami, sisa-sisa panen, limbah dapur, kotoran ternak dari tetangga yang biasanya itu cuma menggunung tidak dimanfaatkan, kita ambil. Kita membutuhkan mengeluarkan tenaga sedikit lah untuk bisa mendapatkan pupuk organik. Kemudian kita buat sendiri pupuknya, kita jadikan kompos sendiri. Terus menerus ketika ada bahan organik kita buat pupuk. Nanti ketika tiba saatnya akan pengolahan lahan, biasanya kita memasukkan kompos ke sawah ini
setelah musim kemarau, jadi tanahnya kering, tanahnya pecah-pecah, kita masukkan kompos, baru diolah lahannya. Jadi setahun sekali kita masukkan kompos. Ketika itu kita lakukan terus menerus, maka insya Allah nanti suatu saat 3 tahun, targetnya pemerintah itu 3 tahun, itu tanah sawahnya sudah sangat bagus, sehingga akan menghasilkan hasil panen yang tidak kalah dengan yang konvensional. Intinya konsistensi dalam memberikan pupuk organik terus menerus, insya Allah nanti hasilnya akan bagus. Kembali lagi, sekali lagi ya, orientasinya adalah mendapatkan makanan yang sehat untuk kita konsumsi sendiri maupun untuk yang dijual, yang dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua adalah untuk menjaga kelestarian alam. Ketika kita menanam sayur organik, maka kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Bahan kimia sintetis itu efeknya adalah merusak keseimbangan alam. Apalagi obat-obat semprot ya. Ketika kita membidik salah satu hewan yang sering disebut hama, sebenarnya yang kita bidik itu bukan cuma hama, tetapi predatornya juga. Dan bukan predatornya juga, semua hewan yang berada di lingkungan ini ikut terganggu, bahkan ikut mati. Cacing yang sejatinya adalah mesin pembuat pupuk, kemudian mikroba, bakteri di dalam tanah yang sejatinya juga pabrik nutrisi, ketika terkena pestisida nabati atau obat-obatan kimia sintetis atau pupuk sintetis, mereka akan mati. Nah, itulah makanya disebut keseimbangan alamnya sudah tidak ada. Makanya tanah pertanian kita menjadi sakit, tanahnya mati karena kehidupan di dalam tanahnya sudah tidak ada. Dicirikan dengan sudah sulit kita temukan cacing dan belut di sawah. Zaman saya kecil dulu itu di sawah, di tanahnya itu banyak sekali cacing, untur cacing kecil-kecil di permukaan tanah sawah, di permukaan lumpur. Zaman dulu kita ke sawah itu masuk dalam lumpurnya, bisa selutut. Kita masuk ke sawah itu jalan itu susah, bisa sampai lutut masuk ke dalam. Sekarang sudah mata kaki saja nggak masuk ke tanah, mata kaki saja nggak masuk ke tanah. Kenapa? Karena jerami hasil panen diangkut sama orang lain untuk pakan ternak. Ya bener, nggak apa-apa, diangkut untuk pakan ternak. Ya kalau ternaknya milik kita nggak apa-apa, nanti kotoran ternaknya kita masukkan lagi ke sini, tapi ini yang angkut orang lain. Nah, ini kita letakkan di pinggiran sini, nanti tahun depan dia akan berubah menjadi kompos dan kita tebar lagi ke tengah. Kenapa tidak dibawa pulang? Berat. Mending biarkan di sini untuk mengurangi, tapi ini ya mengurangi space penanaman, dan ini berpotensi untuk menjadi rumah tikus. Gak apa-apa wis, asal nanti kita rutin ke sini ya, tikusnya yuk aman lah, berayan lah, sama-sama diuntungkan. Itu tadi, ketika kita mulai menjaga keseimbangan alam dengan menanam sayur organik, insya Allah ke depan itu kita akan kembali mendapatkan tanah yang subur seperti sedia kala. Zaman dulu orang nggak pakai pupuk, nggak pakai apa, tetap panen. Ya seperti itu. Oke, sekali lagi teman-teman yang menanyakan tentang keuntungan secara ekonomi, terus hasil panennya jumlahnya berapa, yang jelas orientasi kita dalam mendapatkan makanan yang sehat, yang aman, baik yang kita konsumsi sendiri maupun yang kita jual, dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, hasil panen yang kita peroleh itu tidak kalah dengan tetangga yang konvensional. Walaupun kita belum bisa melebihi, tapi masih 11-12 lah, sama. Dan keuntungan yang ketiga, ketika tetangga kita kena hama, contoh hasil panen kemarin itu banyak sekali yang terkena wereng,
di daerah lingkungan sekitar kita itu orang luar biasa. Bahkan ada satu daerah yang sama sekali nggak bisa panen, alias 75% gagal, mereka bisa panen cuma 25%. Rata-rata 50%, 75% itu kena wereng. Alhamdulillah punya kita yang kita tanam secara organik, yang tidak kita lakukan penyemprotan, yang kita tidak lakukan perawatan, cuma penyiangan gulma saja. Alhamdulillah aman dari ya. Itu seperti itu. Kemarin itu kotakan yang itu ada tumpukan jerami 1, 2 sana itu kena wereng semua. Alhamdulillah punya kita tidak. Yang ini, terus yang kecil ini, terus yang ini. Lah ini sebelahnya, ini juga kemarin sudah ada werengnya di pojokan sini sedikit ya, cuma karena ini semi organik dan ini dapat aliran langsung dari pengairan itu lubangnya sana, maka kemungkinan dia udah dapat kiriman wereng. Nah alhamdulillah punya kita itu kemarin aman. Ini itu ada 3 keuntungan yang kita peroleh, jadi mendapatkan makanan yang sehat, kemudian kelestarian alam, dan bebas dari hama. Ya bukan bebas sih ya, tetap ada hama, tapi bisa meminimalkan hama. Ketika yang lain kena hama, kita alhamdulillah tidak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Oh ya, teman-teman yang kepingin tanya-tanya lagi silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak kita tanyakan ke ahlinya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.